Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 2024 di LPTK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Hendra Prastiawan, nomor UKG 2019 0049 7599. NIM PPG 23218690466036. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi peluang usaha di kelas 11 SMK Kesehatan Hidayah Medika Kota Tasikmalaya. Berikut ini saya sertakan bukti kartu peserta ujian kinerja milik saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah siang kini masih semangat? Masih. Ya, sebelum kita masuk ke KBM selanjutnya, kita akan berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? KM. Silakan. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di hari Selasa ya dalam keadaan Sehat ya. oke. Bapak pengen tahu keadaan kelasnya kiri kanannya, coba lihat apakah Bersih. Ya. Jadi terima kasih untuk petugas kebersihan kemarin ya. Ya. Yang menjaga kebersihannya dan juga bagi kalian yang sudah menjaga kebersihan kelas. Oke, kita ke absensi ya. Dimulai dari Taufik, ada? Hadir, Pak. Taufik ada? Hadir, Pak. Hadir. Aulia Salwa? Ada. Cecep Eli? Hadir. Siva? Oke, berarti yang sakit satu orang ya? Ya. Iya. Mudah-mudahan Febri dikasih kesembuhan ya. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Sekarang kita akan masuk ke KBM ya. Tapi sebelumnya Bapak pengen tahu ya, kalau misalkan kita sebelumnya kemarin masuk ke KBM tentang apa? Karakteristik seorang wirausaha. Nah, ya, ada yang tahu? Apa sih? Silakan. Pak. Karakteristik wirausaha: berpikir positif, berperilaku profesional, penuh pendirian, gerak kerja, tidak suka menunda pekerjaan, sikap selalu ingin tahu. Nah, itu ya. Jadi seorang wirausahawan itu harus punya mental ya. Karena kenapa? Kalau mentalnya lemah ya, baru juga diberi apa? Diberi masalah sudah mengundurkan diri ya. Jadi kita harus kuat, kerja keras, kerja pintar. Ya, oke. Jadi semuanya sudah tahu ya, masih ingat ya tentang apa itu karakteristik Usaha. ya. Selanjutnya, ya, Bapak pengen tanya ya. Sekarang kita masuk ke peluang Usaha. Nah, apa sih itu peluang dan apa sih itu Usaha. Ada yang mau jawab? Silahkan. Peluang usaha merupakan suatu Peluang adalah kesempatan ya. yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, itu ya. Jadi peluang itu adalah kesempatan Usaha. dan juga
peluang itu kesempatan, dan juga kalau misalkan ada usaha dimanapun, kalau kita bisa melihat peluang usaha tersebut pasti tidak akan sulit ya, tinggal kita mau atau tidak ya. Tapi hati-hati ya, kalau mau memulai usaha itu harus dengan apa yang kita miliki. Makanya tadi kan dibilang apa? Dengan Sumber Sumber daya daya yang yang dimiliki ya. dimiliki. Jadi kita jangan misalkan langsung mempunyai impian ke bisnis yang lebih besar ya, karena apa? Resikonya sangat tinggi. Kalau misalnya kita bisa memulai dari bawah ya, kenapa tidak ya? Oke, karena bisa meminimalisir resiko. Oke ya. Nah, itu adalah pertanyaan pemantik ya. Jadi kalian sudah tahu ya apa sih itu peluang Usaha. Oke. Masuk ke ranah KBM-nya, yaitu kalian harus tahu ya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Pelajari. Ya. Oke, di sini ada 5. Silakan, ada yang mau membaca? Ayo, silakan bisa. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami peluang usaha produk barang atau jasa, yang kedua menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, lalu yang ketiga menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha, yang keempat menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha, yang kelima menentukan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Nah, itu ya. Jadi setelah kalian nanti selesai KBM ini, kalian harus memahami peluang usaha ya, yang pertama. Jadi peluang usaha itu tidak hanya barang atau jasa. Kalau barang apa? Barang produk sesuai Produk ya, yang bisa kita pegang. ya, Kayak HP ya Pak. kayak HP ya. Tapi kalau jasa apa? Keahlian. Ojek. Ojek, keahlian ya. Jadi Ya, tidak bisa Pegang. Hanya bisa dirasakan. hanya bisa dirasakan. Oke? Nah, itu. Sekarang menentukan faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Apakah itu perlu? Perlu. Sekali. Ya, karena tidak semua usaha yang kita laksanakan, kita jalankan berjalan dengan Lancar. pasti akan ada liku-liku. Liku. Oke ya. Yang ketiga, kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha itu bisa diprediksi, bisa diminimalisirkan ya. Kenapa? Karena kita harus jeli membaca situasi. Yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Seperti apa peluang usaha? Ayo. Nah, misalkan peluang usaha di sekitar kita apa di sini yang kita butuhkan? Salon, apa? Laundry ya. Terus apalagi kira-kira yang kita butuhkan di sini? Kantin. Kantin Kantin. ya. Kalian coba kalau di sekolah sini tidak ada kantin. Tidak bisa jajan. Puas. Uangnya Oh, sudah ya. habis, tapi kalian kelaparan ya. Ya. Nah, Tidak itu ya. sodako ya Pak. Tidak sodako juga ya. Oke. Nah, yang terakhir nih yang harus kalian bisa lakukan yaitu menentukan peluang usaha yang sesuai dengan Kondisi kondisi lingkungan. lingkungan kalian di rumah ya, tapi dengan kreatif dan inovatif. Misalkan ya, kalian tempat tinggalnya dekat misalkan apa? Kampus. Kampus ya. Kira-kira peluang usahanya apa sih? Buka laundry. Kos-kosan. Kos-kosan ya. Kafe buat nongkrong. Angkringan ya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oke, next. Nah, jadi ada aturan selama KBM yang harus kita sepakati ya. Oke. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu kalian harus Mendengarkan. mendengarkan penjelasan dari guru ya. Kalian harus konsentrasi. Terus yang kedua, Tidak memainkan HP. ketika pembelajaran kecuali untuk kepentingan KBM. Oke ya. Dan juga yang ketiga, tidak Gak kelas. selama KBM kalian jangan membicarakan yang lain ya, kecuali tentang Pelajaran. Nah, yang keempat, di sini ada teknik penilaian ya. Nanti kalian akan diskusi ya. Dan juga ada keterampilannya, ada sikap dan pengetahuan. Dan terakhir nanti setelah KBM selesai, kalian akan post test ya. Di mana post test tersebut nanti akan kita sepakati KTP-nya yaitu 75. Ya, nanti kalau post testnya hasilnya kalian 75 lebih, berarti kalian dianggap Lulus. dan akan maju ke materi selanjutnya. Jutnya. Tapi kalau misalkan kurang dari 75, nanti kalian silakan hubungi Bapak untuk melakukan Remedi. ya. Bisa disepakati? Bisa. Next ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya pembelajaran. Di sini nanti kita akan
menyimak tayangan video ya. Oke? Produk impor yang dijual secara daring dengan harga miring serta menjamurnya toko online jadi musuh bagi para pedagang pasar Tanah Abang. Pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini pun kini sepi ditinggal pembeli. Jurnalis Kompas TV Afri Gunawan dan juru kamera Ricky Sultana memotret banyaknya toko yang tutup demi menghindari rugi. Selanjutnya ya, Bapak ingin tahu hasil dari pengamatan kalian ya tentang video yang tadi sudah diputarkan. Silahkan, ada yang mau nggak persoalan-persoalan apa sih yang akan diangkat? Silahkan. Retno, silahkan. Banyak toko yang tutup di pasar Tanah Abang, omset yang menurun 50%, bersaing dengan produk luar, terus menempatnya jualan online. Oke ya, terima kasih ya Retno ya. Nah itu ya, tadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang temukan ya. Itu ada di mana tadi? Di pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang. Kalian perlu ketahui ya, pasar Tanah Abang itu pasar terbesar Asia. Tapi kalian lihat sekarang kondisinya seperti apa? Kosong. Kosong ya, omsetnya turun 50%. Itu satu masalah. Semuanya sudah Bapak share ya materinya kepada di grup WA ya. Ya, bahwa secara sederhana peluang usaha itu adalah apa? Merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ya, nah itu secara dasarnya. Nah sekarang di sini ada 4 sumber peluang Usaha. Siapa yang mau baca? Saya Pak. Silakan ya. Sumber peluang usaha ada 4. Yang pertama peluang usaha dari diri sendiri, misalnya seperti dari hobi, keahlian, dan juga pengetahuan. Yang kedua ada sumber peluang usaha dari lingkungan, misalnya itu dari usaha menurun orang tua atau juga dari relasi kerabat, tetangga atau teman-teman. Lalu yang ketiga ada peluang usaha perubahan yang terjadi, misalnya kayak perubahan logam, perubahan kesehatan, atau perubahan lalu kendaraan. Nah, untuk yang keempat peluang usaha dari konsumen. Dari setiap barang kan pasti harus ada inovasi dan kreasi ya Pak. Nah, seperti ada saran atau keinginan dari konsumen dan juga ada misalnya keinginan dari konsumen juga dan juga dari permintaan dari konsumen tersebut. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Oh, kan tanpa Bapak suruh, berarti Gina sudah apa? Membaca tentang peluang usaha ya. Jadi nanti kalian silakan, banyak ada di Google, semuanya bisa cari tentang apa sih itu peluang Usaha. Oke. Lanjut ya. Nah di sini ada ciri-ciri peluang usaha yang baik ya. Yang pertama itu orisinil. Orisinil itu apa? Asli buatan kamu dan yang lain belum pernah melakukannya ya. Yang kedua peluang tes. Peluang itu Harus dapat mengantisipasi ya, perubahan. karena apa? Semuanya permintaan dan juga kemauan konsumen itu pasti berubah. Sekarang warnanya pengen hitam, nantinya pengen pink mungkin ya. Jadi pasti akan berubah. Dan kita harus mengikuti perubahan tersebut ya. Nah, yang bisa kita ciptakan di lingkungan kita, misalkan dekat-dekat rumah kalian atau mungkin di sini di sekolah. Coba, kira-kira apa sih peluang usahanya? Saya Pak, Silakan. kalau di sekitaran kita banyak mahasiswa peluang jualan kopi di tempat nongkrong, Ya. dan juga banyak kos-kosan peluang bisa buka laundry. Laundry ya. Ya, terus sama banyaknya mahasiswa peluang kuliner. Kuliner ya. Mungkin di tempat Cecep banyak mahasiswa ya. Kalian tahu ya kesibukan mahasiswa ya. Iya. Tiap hari berangkat dari pagi, siang belum main gitu kan, nongkrong-nongkrong, baju nggak pernah dicuci ya. Ada kemungkinan baju dan celana 3 hari tidak dicuci karena kapan ya waktunya ya dia nyuci gitu kan. Jadi kalau kalian itu merupakan peluang usaha, kenapa kita tidak buka laundry gitu kan, boro-boro nyuci, istrika gitu kan, banyak tugas dari kampus ya. Jadi itu merupakan sumber peluang Usaha. dan juga apa lagi tadi? Kos-kosan. Kalau kalian sudah punya modal yang banyak, kalian silahkan beli tanah dan juga bangun kos-kosan ya. Karena kenapa? Kos
kos-kosan itu modalnya besar sekali, tapi kesananya tidak ada modal. Tinggal hasilnya saja. Enak kan usaha kayak gitu? Nah, ya, dan yang terakhir tadi kuliner ya. Tidak mungkin di sekitaran yang namanya kampus tidak ada yang jualan. Betul tuh? Betul. Ya, karena kenapa? Kebutuhan daripada mahasiswa di situ kan pasti akan terpenuhi ya. Misalkan malam-malam kan pasti lapar, nggak usah jauh-jauh, di pinggir rumahnya atau di pinggir kosannya juga udah ada makanan ya. Ya, itulah ya peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke. Sekarang kita masuk ke LKPD ya, mengerjakan LKPD. Silahkan kalian buka di grup WA ya, Bapak sudah kirimkan ya. Silahkan kalian kerjakan ya. Bapak kasih waktu berapa menit kemarin? 15 menit ya. Oke. Silahkan di grup WA kalian bisa download. Ini seperti ini contohnya ya. Nah, ya. Di situ dan jangan lupa nanti kelompoknya dan juga anggota-anggotanya ditulis saja. Iya. Oke? Ini akan dikerjakan per kelompok ya. Jadi nanti kalian akan dirubah menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya yang biasa kita lakukan ya, bagi satu kelas ini ada 4 kelompok ya. Oke? Silakan kalian berkerumun dengan kelompoknya kalian masing-masing. Oke? Silakan. Di situ nanti ada identifikasi masalah ya. Oke, jadi nanti kalian hasil dari tayangan tadi silahkan kamu kerjakan LKPD-nya ya. Apa aja identifikasi masalahnya ya, dan juga penyebab masalah tersebut apa, dan juga cari solusinya. Oke? Nanti ya kalau misalkan dirasa cukup, kalian nanti akan melaksanakan presentasi di depan, tapi berupa kanva ya. Jadi kalian silakan tulis saja dulu ya, tulis saja dulu di kertas. Nanti kalau sudah lengkap kerjaan kalian, silakan masukkan ke kanva ya. Waktunya 15 menit. Nanti kalau sudah selesai, silakan kirim lagi ke grup WA kelas ya. Oke? Udah jelas semuanya? Oke, silakan 15 menit waktunya dimulai dari sekarang. Dan kalau misalkan nanti ada sesi pertanyaan, silahkan bertanya ya. Ya. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya dibatasi ya, karena waktunya mungkin tidak cukup ya. Oke. Dibatasi 1-2 maksimalnya, oke? Silakan. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami diskusikan. Sebelum ke materi inti, perkenalkan nama saya Siva Fadilah dan rekan saya Siva, Febi, Tia, Yusuf.
Baik, di sini kita akan ke materi inti. Boleh dilihat ke depannya teman-teman? Ya. Di sana ada analisis permasalahan, penyebab permasalahan, dan solusi mengatasi masalah hasil dari video yang tadi ditayangkan. Analisis permasalahan akan dibacakan oleh rekan saya, oleh Agoy, silakan. Analisis permasalahan dari tayangan tadi bahwa ada muncul permasalahan yang terjadi di pasar Tanah Abang Jakarta, di mana banyaknya ruko-ruko yang tutup dikarenakan sepi pengunjung yang menyebabkan omset menurun sebanyak 50%. Dan juga diperparah dengan adanya gempuran produk impor yang harganya jauh lebih murah, serta banyaknya bermunculan jualan yang lain yang mempermudah di dalam bertransaksi serta pembayarannya. Segitu hasil dari analisis permasalahan yang kita diskusikan dari video tadi ya. Terus ada penyebab permasalahannya yang akan dibacakan oleh Tia. Penyebab permasalahan: 1. Konsumen lebih memilih barang impor karena lebih murah tanpa melihat kualitas barang itu sendiri. 2. Munculnya platform jualan online dengan menyuguhkan kemudahannya. 3. Belum adanya campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi kreatif. 4. Konsumen sudah meninggalkan belanja di pasar konvensional dan lebih memilih online. Yang ketiga ada solusi mengatasi masalah yang akan dibacakan oleh Feby. Solusi mengatasi masalah: 1. Pemerintah harus membuat kebijakan di dalam mengelola industri kreatif yang bisa membuat perekonomian berjalan bersamaan. 2. Untuk pasar konvensional harus bisa mengikuti zaman, yaitu dengan berjualan online walaupun tempatnya ada di Tanah Abang. 3. Pedagang Tanah Abang harus bisa memasarkan produknya dengan baik tanpa harus dipersaingi oleh produk luar negeri. Misalnya harus punya keunggulan walaupun dari segi harga barang impor lebih murah. Yang terakhir ada pulang usaha. Hasil dari jawaban ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Usaha apa yang harus kita lakukan sesudah menonton video itu akan dibacakan oleh Sita. Peluang usaha yang dapat diciptakan: pertama, karena maraknya online shop, pastinya akan membutuhkan jasa pembuat foto yang estetik dan menarik terhadap barang yang akan dijual sehingga tampilannya bisa menarik pembeli. Yang kedua, membuka jasa servis perlengkapan atau tag. Mungkin itu sekian hasil dari diskusi kami. Sekarang masuk ke sesi tanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Izinkan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Gisel dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, dari permasalahan tadi terdapat bahwa omset itu turun lebih dari 50%. Nah, saya ingin tahu apa penyebab dari menurunnya omset hingga 50% tersebut. Ya, silakan. Oke, izin menjawab. Yang pertama, kenapa omset sampai turun sampai 50%? Yang pertama, banyaknya gempuran produk impor yang harganya jauh lebih murah, serta banyaknya bermunculan jualan online yang mempermudah di dalamnya bertransaksi serta pembayarannya. Mungkin itu cukup. Cukup. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 peluang usahanya yaitu online shop ya. Oke. Dan yang kedua itu foto, jasa pembuatan foto estetik. Kira-kira penting nggak itu? Penting. Ya. Karena kalian melakukan online shop, di mana-mana yang namanya online shop itu harus menarik ya. Pas kalian buka, menarik. Walaupun misalkan, ya, kami harus tinggalkan nanti sebelum ya. Nanti dia belum siap, banyak yang itu belum dapat apa? Nanti mereka masih ya. Ya, mereka tidak yang banyak. Nanti dia tidak dapat. Nanti mereka dapat yang banyak. Ya, saya ya, sana. Kita bisa mencapai pengganti ya, banyak untuk. Oke, karena kita buat, silakan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Karena perasaan yang baik, kami terbuat, saya berharap saya dapat dan kami baik dan saya sampai pada ini. Hanya
Terima kasih semua kelompok sudah presentasi ya. Presentasi tadi ya, apa sih pengalaman yang kalian dapatkan setelah berdiskusi ya tentang tayangan yang sudah kalian tonton ya. Siapa yang mau mengemukakan? Silakan bisa. Izin menjawab Pak, hasil dari pemantauan kami pada tayangan tadi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di pasar terbesar di Asia Tenggara yaitu di Pasar Tanah Abang. Yang pertama, banyaknya ruko yang tutup, lalu yang kedua, omset menurun lebih dari 50%. Yang ketiga, kalah bersaing dengan produk luar, lalu yang keempat, merebaknya jual online. Nah, permasalahan itu muncul ketika ada kebijakan pemerintah sewaktu COVID-19 yang dimana dilarang berkerumunnya. Dari sana, karena dilarang berkerumunnya, jadi tidak banyak yang kesal lagi. Jadi masyarakat ini tuh lebih memilih ke online shop yang di sana isinya itu produk impor yang harganya jauh lebih murah daripada harga yang ditawarkan di pasar. Ya, terdapat beberapa solusi ini Pak. Yang pertama ada meningkatkan mutu produk lokal dengan harga yang bisa bersaing dengan produk impor, serta tanamkan produk dalam negeri
Lalu dan butuh dukungan dari pemerintah agar perputaran ekonomi bisa kembali lagi. Nah, luar biasa. Terima kasih. Nah, itu hasil dari diskusi kalian tadi ya, sudah dipaparkan ke depan ya. Ternyata kalian sekarang sudah mengerti ya, bisa mencari solusi dari permasalahan yang timbul di kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang progress learning itu berjalan dengan baik ya, karena kalian sudah mencari solusinya. Kita akan adakan proses ya, di mana proses ini ya menentukan apakah kalian lulus atau tidak dari materi ini ya. Nanti kesesuaian yang kita capai tadi ya, yang 75. Oke? Silakan kalian persiapkan. Pertamanya itu Retno ya, yang keduanya Silva, yang ketiga Gisel. Nah, sekarang bagaimana KBM hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, dengan materi yang peluang usaha ya, kalian sudah bisa mengikuti sampai akhir ya. Sekarang kita penutupan, tapi Bapak ingin tahu ya, apakah ada yang mau menyimpulkan dari KBM hari ini ya? Silakan, ada yang mau? Silakan Silva. Baik, kesimpulan materi peluang usaha yang saya catat, ada pengertian peluang usaha di mana peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Terus ada metode analisis peluang usaha secara sederhana. Apa yang kita jual? Siapa kita akan menjualnya? Bagaimana kita menjual? Terus yang mana, kebutuhan pelanggan yang mana yang dapat dipenuhi dari bisnis kita. Ya. Mungkin itu kesimpulan yang saya catat. Terima kasih, terima kasih. Sekarang Bapak ingin merefleksi ya, bagaimana KBM hari ini ya. Apakah berjalan dengan baik? Baik. Apakah apa yang Bapak sampaikan sudah kalian pahami? Pahami. Ya, terus metode-metode yang Bapak sampaikan apakah menarik? Menarik. Ya, terima kasih ya. Dan nanti kita minggu depan akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang hak atas Industri intelektual. Ya. Nah, oleh karena itu ya, untuk selanjutnya nanti kalian silahkan baca-baca apa itu haki ya. Nanti silahkan biar kita nanti minggu depan langsung masuk ke materi. Oke? Oke. Terima kasih ya. Nah, Bapak akan memberikan sedikit motivasi ya untuk kalian ya. Oke? Kalian bisa lihat apa ini? Wow. Ya. Kalau uang ini Bapak kuak-kuak, apakah ada yang mau? Kalau Bapak buang? Bapak buangnya ke sungai yang kotor? Ke laut? Kenapa kalian mau bela-bela ngambil uang ini? Karena berharga. Berharga ya? Ini mah berharga, tidak seperti uang yang Nolnya cuma 3. 3 ya. Biasanya kalau yang uangnya nolnya 3, ada yang gimana? Kelopak motor. Ya, nggak ada yang mau ngambil ya? Iya. Cuma dilihat doang gitu ya.
Tapi kalau ini ada di propam motor, Banyak yang ngambil. hilang sama motor-motornya. Boleh. Kenapa ini kalian cari, kalian ingin? Bernilai. Dan tempatnya ini nggak mungkin ya di tempat-tempat yang motor atau seperti apa. Pastinya setidaknya ada di Dompet, ATM, di ATM, di bank, wangi, dingin. Tidak mungkin tuh kan, ini aja masih bagus. Padahal ini keluaran tahun berapa ini? Apa sih yang buat uang? Nah itu tuh ya. Nah ini apa yang harus yang kita bisa ambil dari uang ini? Ya? Bernilai. Bernilai. Mau di mana? Kalian juga harus menjadi orang yang Bernilai. Kenapa? Karena akan banyak yang mencari. Kalian bisa bernilai buat orang lain, ya. Contohnya, kalau kalian menjadi seorang karyawan yang sangat-sangat dibutuhkan dan bernilai di perusahaan itu, pasti kalian akan dicari dan dipertahankan, ya. Tapi kalau kalian tidak bernilai, mau mencari pekerjaan kemanapun, kalian pasti akan Ditolak. dan kesulitan. Oleh karena itu ya, kalian terus semangat untuk belajar, ya. Dan juga nanti kalian akan sebentar lagi menghadapi ujian, ya. Persiapkan ujian kalian. Banyak membaca buku, belajar, ya. Mudah-mudahan nanti ujiannya akan Lancar. sukses dan lancar, ya. Amin. Itu mungkin motivasi dari Bapak, ya. Nah, karena sudah akhir, ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan, bisa. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.